Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama menyimak apa yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Mungkin WhatsApp Bapak Ibu Saudara udah atau di aplikasi ADM itu sudah dibagikan tadi. Kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada penekanan di ayatnya, kita buka dulu aja. Kenapa ada penekanan di ketertiban ya? Oke. Saya nggak tahu sih memang, tapi Tuhan yang menekankan ketertiban. Oke, 2 Timotius 1 ayat 7 kita lihat, yang kita baca sama-sama di depan sudah terpampang. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan memberikan kepada kita roh yang ada kandungan kekuatannya, ada kandungan kasihnya, ada kandungan ketertiban. Nah, entah kenapa penekanannya, perhatikan tentang ketertiban katanya. Nah, nanti kita akan bahas di bagian dalam. Ya, makanya di dalam judul pesannya adalah kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Nah, kita mau belajar. Ya, kenapa Tuhan tekankan ini dalam kehidupan kita untuk melalui pesannya? Oke, latar belakang dulu supaya kita paham. Latar belakang surat ini adalah memang surat ini ditujukan kepada Timotius. Ya, penulisnya adalah Rasul Paulus. Dia menulis surat ini kepada Timotius karena dia mengetahui bahwa Timotius sedang mengalami sebuah kegentaran. Dia tahu Timotius sedang mengalami kondisi ketakutan. Ketakutan dan kegentaran karena apa? Oh, ternyata karena banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak muda yang pada diperkirakan usianya awal 30, ya buat sebagian yang masih sangat muda sekali, 30 mah enggak muda-muda, tapi buat saya itu anak kecil 30. Oke. Buat seorang anak muda yang bernama Timotius ini ditempatkan sebagai seorang gembala di sebuah kota Efesus yang kita udah sering dengar kan, kondisi Efesus kayak gimana. Bukan cuma sekedar seperti kota metropolitan dengan kebejatan moral dan segala macam pengajaran sesat dan segala macam gangguannya, tetapi buat seorang muda yang ditaruh di sebuah tempat yang seperti itu untuk menggembalakan jemaat Tuhan di sana nggak mudah. Ada berbagai ancaman yang ditujukan kepada Timotius. Belum lagi penyesat-penyesat yang mencoba membelokkan ajaran yang diajarkan kepada orang-orang di sana. Ada ancaman aniaya ditujukan kepada Timotius. Dan ada berbagai masalah. Dan buat Timotius ini nggak mudah karena di samping tantangan-tantangan, dia punya tanggung jawab bahwa ada Injil yang harus diberitakan. Ada Injil yang harus diajarkan, ada Injil yang harus dia teruskan kepada generasi-generasi yang selanjutnya pada waktu itu. Ini sangat gak mudah. Dan buat Timotius, seorang diri lakukan itu karena seorang ayah rohani, yaitu Paulus yang ya semestinya mendampingi ya. Tapi Rasul Paulus waktu itu sedang dalam penjara. Ini yang buat Timotius memiliki rasa gak pede, Bapak Ibu. Ada rasa minder, bahkan Alkitab mencatat dia punya rasa malu. Kenapa? Karena di saat dia memberitakan Injil tentang kemerdekaan, orang akan berkata, Rasul Paulus sendiri juga ada di penjara katanya. Makanya di dalam ayat yang ke-8 kan di situ dikatakan jangan malu karena Kristus dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Jadi memang ada berbagai sisi yang menghinggapi Timotius sehingga mengalami banyak ketakutan dan kegentaran. Nah, itu kurang lebih latar belakangnya seperti itu. Memang nggak ada manusia yang nggak punya rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi rasa takut itu memang ada dalam setiap kita manusia, adalah wajar supaya kita butuh Tuhan. Kalau manusia nggak punya rasa takut, wah, dia nggak butuh siapa-siapa. Itulah sebabnya Tuhan kasih sebuah sisi takut pada manusia. Ya, bahkan Yesus pun di dalam sisi kemanusiaannya kan merasa ada kegentaran, seperti mau mati rasanya. Begitu takutnya menghadapi salib pada waktu itu di Taman Getsemani. Jadi setiap manusia memiliki persoalan yang berbeda yang bisa menimbulkan rasa takut. Jadi ya masing-masing mungkin memiliki persoalan yang berbeda. Dan persoalan-persoalan itu mungkin bisa menimbulkan rasa takut di dalam setiap masing-masing. Ya kita nggak tahu apakah ada yang menggentarkan di dalam kehidupan kita nggak tahu. Ya, bagi seorang anak muda yang belum terlalu banyak pengalaman seperti Timotius, ini cukup membuat gentar dirinya, Bapak Ibu Saudara. Buat kita juga nggak mudah ketika kita menghadapi hari-hari seperti setahun terakhir ini kan. Memang vaksin sudah sedang berjalan, tetapi yang namanya korban
demi korban terus berjatuhan. Kita sering dengar berita itu. Dan ini kadang-kadang menimbulkan ada rasa gentar pada sebagian orang tentang, loh kok kayak nggak habis-habis ya, padahal vaksin sudah berjalan, kok timbul di sana timbul di sini seperti itu. Itu yang membuat ada orang punya kegentaran. Belum ditambah kejahatan meningkat, belum ditambah dengan ancaman-ancaman teror di sana sini, belum ditambah dengan berbagai tingkat kriminalitas di mana orang membutuhkan sesuatu sehingga dia rampas milik orang lain, dan itu merupakan sebuah ancaman. Ya. Gak sedikit orang hari-hari ini hidup di dalam sebuah ketakutan. Ya. Jadi orang gini, hidup rasanya seperti udah gak nyaman Pak terakhir ini gitu ya. Ya memang kita tinggal di dalam dunia yang model seperti itu. Tapi Tuhan kan bilang, doa Yesus kan di Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa untuk jangan mencabut manusia dari dunia, tetapi Tuhan kasih kekuatan pada manusia lagi hidup di dalam dunia ini. Jadi kita minta kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan dorongan semangat kepada Timotius, ayo Timotius, ya, bahwa di dalam dirinya itu ada karunia yang Tuhan telah berikan kepada dia. Yang dibutuhkan lalu, ayo Timotius, kobarkan itu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata yang dimaksud kobarkan itu adalah di situ dikatakan setelah ayat 6 kan, di situ dikatakan kobarkan karunia yang kita lihat dulu ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi di dalam diri Timotius ada karunia Allah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada dia. Apa sih? Ayat 7. Bukan ketakutan, tapi roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah ini yang ayo aktivasikan itu. Dalam arti kata lain, Rasul Paulus mencoba menjelaskan bahwa ada kekuatan ilahi yang luar biasa yang engkau perlu sadari dan engkau perlu aktivasikan itu. Nah nanti kita akan belajar gimana sih Pak mengaktifasikannya. Karena ini ada satu kesatuan. Di dalam roh yang Tuhan berikan itu ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Nah ini jadi pesan Tuhan. Nah, di tengah kondisi Timotius yang seperti itu, kita bisa membayangkan rasanya nggak sedikit orang-orang di masa sekarang juga mengalami kegentaran-kegentaran yang seperti itu. Kuncinya sama. Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Yang dibutuhkan adalah yuk aktivasikan, bangkitkan itu, kobarkan itu. Karena yang namanya karunia itu, yang namanya pemberian dari Tuhan, yang apapun bentuknya, adalah harus dikobarkan sehingga nyala. Ya saya sering menjelaskan kayak lagi nyalain arang, harus dikipas itu supaya muncul arang yang tadinya hitam, diam, dingin, dibakar, dihembuskan supaya kemudian menjadi bara yang panas menyala. Memegang sate, kita nggak bisa membiarkan ada bara di bawah dan kita nggak pernah mengipasnya. Tapi harus dikobarkan sehingga baru itu daging di atasnya bisa matang. Nah karunia, pemberian yang Tuhan berikan buat kita itu harus diaktifasikan, harus dikobarkan sehingga apa? Sehingga kemudian menjadi muncul pesan Tuhan ini. Inilah jadi pesan Tuhan buat kita di tengah berbagai kondisi yang terjadi hari-hari ini, dan ditambah dengan apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Wow, belum selesai hari-hari ini, ada sesuatu yang harus kita waspadai dengan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Makanya kalau kita perhatikan kan 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada ketakutan bukan hanya di saat sekarang. Ada ketakutan yang gak tahu bentuknya seperti apa, yang membuat banyak orang semakin gentar. Di tengah berbagai kondisi yang terjadi hari-hari dan ditambah dengan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, Tuhan mau setiap kita mulai mengantisipasi berbagai keadaan yang bisa terjadi dengan turut membangun kehidupan rohani kita. Jadi ada, bukan hanya menghadapi hari-hari, cuma menghadapi hari-hari ke depan. Kita nggak bisa tinggal diam maksudnya. Dan kita nggak perlu menjadi takut, tapi bangun diri kita sedemikian rupa. Ya, jadi ada ketakutan dan kegentaran yang mencoba untuk menghinggapi hidup banyak orang percaya. Dan ini kan bisa menggoyahkan iman. Seseorang musuh daripada iman adalah ketika seseorang membiarkan kegentaran, ketakutan menguasai dirinya. Nah
hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada kita ya, sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan lewat suratnya kepada Timotius, dan pesan ini disampaikan kepada kita. Hal yang sama menjadi janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia nggak memberikan kepada kita roh ketakutan, hal yang sama, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah kalau di Alkitab kan ditulis ada rohnya kok kecil Pak, bukannya itu dari Tuhan. Nah roh yang kecil ini maksudnya adalah bicara tentang bentuknya adalah roh gitu, tapi kandungannya di dalam bahasa Yunani ada pneuma, yang adalah roh Allah. Nah Tuhan telah memberikan rohnya yang luar biasa itu kepada setiap kita, yang olehnya kita dimampukan sebetulnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang diperlukan adalah yuk mulai kita sama-sama aktifasikan dengan cara kobarkan itu. Nah dari ketiga kandungan ini, Tuhan bilang ambil perhatian yang dalam hal kata, bukan kekuatan nggak penting, bukannya kasih nggak penting. Nanti di bagian dalam saya akan jelaskan betapa itu menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat. Tetapi entah kenapa, yuk titik beratkan, biar perhatian di bagian ketertiban. Oke, yang dimaksud dengan mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban, yang pertama gini, mengembangkan sikap bijaksana dan kemampuan memandang jauh ke depan. Nah poin yang pertama ini adalah makna daripada kata ketertiban. Oke. Kata ketertiban itu di dalam bahasa aslinya adalah sophronismos. Nah sophronismos itu yang pertama artinya adalah sikap bijaksana dan kemampuan memandang jauh ke depan. Ya, jadi diterjemahkan dengan kata ketertiban. Bukan artinya, tapi nanti gini, kenapa pakai kata ketertiban? Karena ada kandungan ketertiban di dalamnya. Oke, kita bahas dulu kata ketakutan ya, itu juga ada dibagikan juga tadi. Kata ketakutan atau delia mengandung arti kecut, ya, mengandung arti memang takut, kecut, pengecut ternyata. Makanya Rasul Paulus bilang sama Timotius, ayo Timotius jangan jadi pengecut begitu, jangan menjadi ketakutan seperti anak yang memilih untuk bersembunyi di balik kaki orang tuanya dan nggak mau melakukan apa-apa. Kurang lebih gambaran seperti itu buat gambaran seorang anak yang lagi ketakutan. Ada satu binatang yang kalau kita perhatikan lucu kalau dia ketakutan. Binatang itu namanya burung unta atau ostrich ya. Dimana kalau dia ketakutan, dia memilih untuk bukannya bersembunyi tapi membedangkan kepalanya ke lubang. Pokoknya dia nggak mau lihat aja gitu. Padahal badannya seluruhnya ada di luar. Artinya nggak mau terima kenyataan. Nah kurang lebih gambaran ketakutan yang dialami oleh Timotius adalah wah betapa menggentarkannya dia bagikan anak kecil yang nggak bisa apa-apa. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu Saudara. Ya seperti anak-anak yang nggak berdaya. Nah Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk Tuhan nggak pernah kasih roh yang model begitu, ya. Karena kau banyak tugas yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah percayakan kepadamu untuk kau laksanakan. Ketika membiarkan rasa takut itu menguasai dirinya, maka banyak sekali pekerjaan Tuhan yang jadi terhambat. Ini dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Nah, pengertian ketakutan di sini aja juga berbicara tentang pengalaman traumatis. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang punya pengalaman traumatis yang akhirnya enggan untuk masuk ke wilayah yang sama lagi. Karena pernah mengalami rasa takut dan rasa gagal, rasa kecewa dan rasa pedih di suatu wilayah, di mana kita udah nggak mau masuk lagi wilayah itu. Pengalaman traumatis. Nah, ketakutan itu termasuk model seperti itu. Kayak anak kecil yang lagi main korek api, gara-gara main korek api, celananya jadi kebakar. Jadi saya ingat pengalaman masa kecil saya pernah main korek api, piyama saya kebakar gitu. Tapi nggak jadi trauma, main lagi. Tetapi ada orang-orang yang trauma, melihat korek api jadi ketakutan gitu. Ini berbicara bisa berbagai hal. Ketika pernah mengalami suatu keterkejutan, suatu hal yang menakutkan, sehingga dia menjauhi wilayah itu. Nah ini harus diatasi, bukannya dibiarkan. Karena kalau itu dibiarkan, orang itu akan terus mengalami rasa trauma yang gak pernah selesai. Nah memang ada dua sikap ekstrim yang kerap dihadapi oleh yang namanya manusia. Dua sikap ekstrim ini adalah gini. Yang pertama adalah ada orang yang memang enggan melangkah karena takut. Takut salah. Ayo belajar ambil keputusan. Nggak berani ambil keputusan. Nanti kalau begini jadinya begini. Nanti kalau hasilnya begini kayak gimana?
Nanti takut diomongin kalau salah, nanti takut ada cemoohan kalau salah mengambil keputusan. Ada orang memilih untuk tidak mengambil apa-apa karena takut. Tapi ekstrim yang kedua adalah ada orang-orang yang melangkah begitu aja tanpa berpikir. Gimana nanti aja. Nah, ini gambarannya kalau di Alkitab kan seperti bangsa Israel yang pernah di masa di zaman 12 pengintai kan, di mana waktu itu Tuhan kan marah sama 10 pengintai dan bilang mereka nggak akan menginjakan kaki di tanah perjanjian. Spontan 10 orang ini bersama rekan-rekannya langsung masuk menyerbu ke wilayah ke wilayah orang Amalek dan Kanaan yang ada di sana. Dan Musa berkata, jangan pergi karena Tuhan gak menyertai engkau. Enggak, tapi untuk menebus rasa salahnya gara-gara Tuhan marah kan. Mereka konyong-konyong menyerbu Amalek dan Kanaan sehingga mereka mengalami kekalahan. Ya, artinya tindakan-tindakan yang udah gak mikir lagi. Sedangkan arti kata ketertiban, kalau kita perhatikan di poin yang pertama tadi, mengembangkan sikap bijaksana dan kemampuan untuk memandang jauh ke depan. Bukan orang-orang yang sembrono, bukan orang-orang yang asal bertindak, bukan orang-orang yang gak berani bertindak juga, bukan. Tapi Tuhan mau kita mengembangkan sikap ketertiban yang harus kita aktifasikan. Tahu kapan bertindak, tahu kapan tidak bertindak. Itu namanya wisdom, kebijaksanaan. Makanya di Amsal 22 ayat 3 kan, kalau orang bijak melihat sesuatu yang berbahaya, dia memilih untuk bersembunyi. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ternyata mengembangkan sikap hal bijak, kebijaksanaan ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Tahu kapan berhenti, tahu kapan melakukan. Jadi gak mudah. Jadi kalau apa sih disebut orang bijak? Orang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak sekalipun tantangan besar menghadap. Jadi kebijaksanaan gak bisa lepas dari kebenaran. Orang yang bijaksana tahu mengaplikasikan kebenaran yang kita miliki. Alkitab yang kita pegang ini berisi kebenaran yang dahsyat, tapi tahu kapan melakukannya, mengaplikasikannya, butuh kebijaksanaan, butuh hikmat. Orang bijak adalah orang yang mampu melihat bukan sekedar apa yang ada di depan kita, bukan ada di hadapan matanya, tetapi orang bijak adalah orang yang mampu melihat apa yang ada di depan. Dan ini gak mudah. Daud ada seseorang yang mampu bertindak jauh ke depan. Bukan dia pengen jadi raja, tapi dia tahu bahwa Tuhan pilih dia jadi raja. Oleh sebab itu dia mulai mencoba belajar mengembangkan sikap-sikap yang memang berkaitan untuk memperlengkapi, untuk menyesuaikan dia pada suatu hari dia menjadi seorang raja kelak. Saudara ingat ketika Saul mengejar Daud masuk ke dalam gua, Saul sakit perut, mules, pengen gitu. Nah, ketika dia lagi ada kesempatan Daud untuk membunuhnya kan. Tapi Daud memilih untuk tidak membunuhnya. Padahal kan dia tahu kalau bunuh Saul dia akan cepat menjadi raja. Kan butuh kebijaksanaan untuk tahu melakukan apa yang tepat dan benar. Dan ketika Saul selesai buang hajat, kemudian Daud memanggilnya dari belakang dan dia perlihatkan jubah yang sempat dipotong oleh Daud. Tuanku raja, kalau aku mau bunuh engkau, aku udah bisa. Tapi aku memilih untuk tidak melakukannya, karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan apa yang dijawab Saul? Wah, itu luar biasa. Aku tahu suatu hari engkau pasti akan jadi raja. Oh, Saul bisa ngomong gitu. Lihat sikap Daud. Daud mengembangkan satu sikap yang bijak. Dan buat Saul dilihat, dia akhirnya mengakui kan, sempat mengakui. Wah, sikap model gitu, cocoknya engkau raja suatu hari. Jadi kebijaksanaan adalah mampu melihat bukan apa yang ada di depan, tapi tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Nah, itu dapat dari mana sih? Ini kan gak bisa diajarin Bapak Ibu Saudara. Gak ada sekolahnya untuk itu. Gak bisa didapat dari sekedar pengetahuan umum. Ini hanya bisa didapat lewat keterhubungan sama Tuhan dan tuntunan firman-Nya. Makanya kan kalau hari-hari terakhir kita itu kayak terewet, terhubung dengan Tuhan. Itu apa? Itu mau bangun banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya, maka mulailah kita menjadi orang-orang yang mulai terlatih. Ada dalam tanda kutip ada panca indera yang terlatih
untuk mulai punya ketajaman, tahu kapan bertindak A, tahu kapan bertindak B. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita kembangkan sikap itu. Nah, kata sofronismos ini Bapak Ibu Saudara, ternyata kita udah temukan pada waktu Rasul Paulus juga tulis dalam surat pastoralnya. Itu bisa kita temukan di dalam syarat-syarat menjadi penilik jemaat. Dan di surat itu syarat-syarat menjadi penatu atau diaken. Ternyata kan ada kriteria-kriteria di situ kan. Dan salah satu kalau diperhatikan kriterianya adalah memiliki hati yang bijak, punya kebijaksanaan. Diambil dari kata dasar yang sama, sofron. Jadi ternyata gini, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan mesti ada sikap bijak yang harus kita bangun setiap kita. Nah, gimana Pak bangun sikap bijak? Gak bisa enggak melalui sebuah membangun keterhubungan sama Tuhan dan firman. Nah, oke. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Mau gak mau kan saya bilang kan, kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi kan, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini bukan artinya waktu Tuhan menyampaikan bahwa kita harus menitik beratkan pada ketertiban, bukan artinya kita membuang kekuatan dan kasih, karena itu 3 itu gak bisa dilepas. Tapi minimal kita mulai belajar banyak tentang hal ketertiban tadi. Nah oke, saya mau kasih contoh gini. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi dalam roh yang Tuhan berikan ada kandungan itu. Nah tapi untuk gampang menjelaskannya, seperti apa sih Pak di dalam mempraktekannya? Bapak Ibu Saudara ingat tentu tentang kalau kita di Indonesia ini kan ada TNI dengan di dalamnya ada kandungan 3 matra. Apa aja? Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah 3 hal ini kan gak bisa dipisahkan dari yang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah roh yang Tuhan berikan, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban ini gak bisa dipisahkan. Aku pengen kekuatan biar lebih keren, aku pengen pilih kasih biar disayang orang, aku pengen ketertiban. Enggak, ternyata ini 3 ini memang harus kita aktifasikan Bapak Ibu Saudara. Cuma entah kenapa fokuskan pada hal ketertiban. Nah, tapi oke gini, saya mau jelaskan gini Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di dalam bahasa Yunani kita sering dengar dunamos. Wow, bicara soal power. Kasih adalah agape. Ini lagi bicara tentang kasih Kristus. Ketertiban, sofronismos. Nah, Tuhan gak mau kita cuman melakukan hanya di saat mengaktifasikan hanya di satu bidang, karena kita akan menjadi orang yang sangat konyol sekali kalau kita hanya menekankan di satu wilayah. Oke, misalnya gini, ada orang-orang yang hanya memiliki kekuatan tapi kekurangan kasih. Misalnya cuman aku pilih kekuatan tapi aku nggak mau mengaktifasikan kasih. Cuman punya kekuatan aja, punya kemampuan aja, tapi nggak punya kasih. Itu bagaikan jemaat Efesus. Nah, Efesus ada 7 jemaat yang ditulis kitab Wahyu kan. Salah satunya jemaat Efesus adalah contoh jemaat yang secara ketekunan mereka dahsyat, secara kerajinan mereka luar biasa. Bahkan di situ dikatakan Tuhan memuji kan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya ini jemaat yang luar biasa, jemaat yang gak segan-segan bergerak, jemaat gak segan-segan untuk melakukan apa-apa, jemaat yang tahu bereaksi ketika ada hal-hal yang salah terjadi, tahu bereaksi. Tetapi Tuhan mencela, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Jadi orang-orang yang cuma punya kekuatan tapi gak punya kasih, di mata Tuhan engkau telah jauh terlalu dalam. Jadi ternyata orang ini hanya cuma mahir bergerak ke sana ke sini, tetapi udah nggak memiliki dasar bahwa dia mengasihi Tuhan lagi. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita boleh renungkan segala aktivitas, segala hal yang kita lakukan, apakah masih berdasarkan pada kasih Kristus. Kadang-kadang kita secara tampilan mungkin ya, orang percaya mungkin secara tampilan wah begitu giat dan rajin, tetapi kalau kita boleh renungkan, apakah aku lakukan ini karena aku kasih kepada Kristus. Kadang-kadang orang melakukan sana kesini dan kemudian akhirnya puas setelah melakukan banyak hal, tapi tanpa dasar kasih. Yang penting tenaga, keringat udah keluar, aku cukup puas. Tuhan ingatkan kita bahwa kekuatan
nggak bisa dilepaskan dari yang namanya kasih. Masihkah kita mendasarkan semua itu dengan kasih? Terus kemudian ada orang-orang yang hanya memiliki kasih tapi nggak punya kekuatan. Kita bisa bayangkan sosok pribadi Allah Bapa di surga. Dia punya kasih nggak? Dia punya kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi dia punya kasih akan dunia. Tapi dia punya kekuatan nggak? Dia punya kekuatan. Itulah sebabnya dia turun ke dunia, ngambil rupa manusia bernama Yesus Kristus dan mati di kayu salib demi untuk kita. Punya kasih tapi juga punya kekuatan untuk bertindak. Berapa banyak daripada orang percaya hari-hari ini hanya lip service, aku mengasihi kamu, tapi nggak punya kekuatan untuk bertindak. Oh, ternyata kasih ini juga harus disertai dengan kekuatan untuk melakukan yang Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasih yang disertai kekuatan ini memampukan kita untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apapun. Karena ada kasih yang disertai dengan kekuatan. Kasih yang disertai kekuatan memampukan kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang disertai tindakan membuat kita rela berkorban bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, kepada saya seringkali makanya agak bawel kepada calon-calon pasangan yang mau menikah. Dia bilang, jangan mendasari pernikahan kalian ini dengan tujuan mencari kebahagiaan. Kalau kalian memutuskan untuk menikah, kalian udah jangan cari kebahagiaan di dalam pernikahan. Loh, kok menikah nggak boleh cari kebahagiaan? Pernikahan hanya untuk orang-orang yang sudah bahagia. Kalau engkau belum bahagia, jangan nikah dulu. Karena pernikahan adalah engkau akan terus harus membagi kebahagiaan. Kalau engkau mau nikah, pastikan engkau mempunyai cukup kasih. Sehingga pada saat engkau menikah, engkau akan berbagi kasih sesama, ya, dua-dua orang. Satu pasang ini harus memiliki cukup kasih di masing-masing, karena pada saat engkau menikah, engkau harus berbagi kasih. Jangan sampai pernikahan jadi akhirnya engkau menuntut pasanganmu untuk terus mengasihi engkau. Padahal pernikahan adalah gabungan dua pribadi yang luar biasa. Waktu digabung akan ada suatu pelipat ganda yang luar biasa. Pernikahan adalah tentang membagi sesuatu, tentang membagi kebahagiaan kepada orang lain. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi pernikahan itulah inti daripada pernikahan. Jangan waktu menikah kau terus minta diperhatikan, minta digini, minta digitu. Padahal saatnya waktu pernikahan kau mulai berbagi. Maka amanlah pernikahan kalau saling berbagi. Tapi kalau mulai saling menuntut, usia pernikahan itu 50-60 tahun kurang lebih bisa selesai. Orang yang melarikan diri lewat masuk ke dalam sebuah pernikahan karena mendambakan kebahagiaan, akhirnya akan menderita dalam perhidupan pernikahan seperti itu. Sama seorang pelayan Tuhan. Kalau kita dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan, dipilih karena engkau dinilai punya sesuatu yang lebih untuk dibagikan. Jadi melayani bukan untuk minta sesuatu, mengambil sesuatu dari orang, enggak. Pelayanan adalah siap untuk memberikan tanpa mengharapkan apa-apa lagi. Karena engkau dinilai udah punya ya sesuatu yang lebih. Bukan cuma sekedar ucapan kasih, aku mengasihi orang-orang, enggak, tapi kita juga punya kekuatan untuk mempraktikkan kasih itu. Enggak mudah. Nah, itu yang kedua kan, kasih aja, tapi juga harus disertai dengan kekuatan. Yang ketiga adalah orang-orang yang bijaksana, orang yang dimasuk kategori ketertiban. Ketertiban adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membagikan kasih yang disertai dengan kekuatan Tuhan. Butuh nggak ketertiban ini? Butuh. Kebijaksanaan ini kita butuhkan, sehingga kita dapat mengelola kasih dan kekuatan yang Tuhan berikan itu. Orang-orang yang memiliki kasih dan kekuatan namun gak cukup bijak untuk tahu kapan di dalam menyalurkannya, sama aja terjadi kacau juga Bapak Ibu Saudara. Ya, betul, bagus punya kekuatan, bagus punya kasih, tapi gak punya kebijaksanaan di dalam mempraktekannya, kacau balau juga. Ya. Nah, ini masih temanya mungkin masih tentang rumah tangga, para kepala rumah tangga. Para bapak-bapak jangan bertanya, Pak, jadi saya harus menyalurkan kasih ini kemana? Saya cuma mau katakan, salurkan dulu kepada anggota keluarga. Itu dulu aja. Kadang-kadang ada orang menyalurkan kasihnya ke tempat yang salah. Pak, kalau suami saya mah ingat banget Pak, ulang tahun
istri temennya katanya. Teman-temannya dia hafal semua ulang tahunnya kecuali ulang tahun saya katanya. Kata istrinya. Punya kasih, punya kekuatan, nggak punya hikmat, nggak punya kebijaksanaan, nggak tahu kapan menempatkan, menyalurkan kasih itu. Artinya kombinasi kekuatan, kasih, dan ketertiban ini yang harus kita miliki. Ya ini bicara sini kan untuk kita semua, tuh saya Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya ngomong sok pintar gitu, tapi kita sama-sama belajar. Sebenarnya ada contoh lagi sih, tapi ada sisa waktu di sana sedikit. Ya. Misalnya Daud di Gua Adulam, kalau nggak kapan lagi kan ceritanya. Daud di Gua Adulam, sama-sama susah, sama-sama lagi dikejar, dan dia kumpul di sana semua orang-orang yang lagi kesusahan, yang orang sakit hati dikejar ini dan itu semua ngumpul di Gua Adulam. Tapi dalam waktu singkat di Gua Adulam itu muncul 400 prajurit yang luar biasa ini dilatih oleh Daud. Daud punya kasih terhadap orang-orang pada meskipun dia di dalam keadaan kesusahan. Dia melihat, wow, betapa banyak orang-orang kesusahan yang mungkin lebih susah dari aku. Dia punya kasih untuk itu, tapi dia juga punya kekuatan untuk mulai membangun, menyalurkan kasihnya. Dan dia punya kebijaksanaan. Untuk orang ini akan kulatih permainan tombak, untuk orang ini akan kulatih bermain pedang, untuk orang ini akan kulatih untuk bermain. Sehingga muncul orang-orang perkasa, 400 orang luar biasa. Karena kombinasi roh yang membagikan kuasa, kasih, dan ketertiban ada pada diri Daud. Padahal Daud juga dalam keadaan yang sama buruknya pada waktu itu. Oke, yang kedua itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketertiban tadi ya? Tentang hal apa tadi? Mengembangkan sikap bijaksana dan kemampuan memandang jauh ke depan. Nah, yang kedua yang dimaksud ketertiban adalah mengembangkan sikap disiplin dan penguasaan diri. Ya, ini cukup selaras dengan arti kata ketertiban itu di dalam bahasa Indonesianya. Karena memang makna yang salah satunya adalah sikap disiplin, self-disiplin, dan penguasaan diri. Sophronismos itu ada kandungan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan dengan budaya hari-hari ini. Bukan hari-hari ini, kayaknya udah di zaman lama juga ya, bahkan sampai ke semakin kesini kita diperhadapkan dengan situasi yang gak kalah kacau. Rasanya orang berlalu lintas itu udah kayak seenaknya, nggak dari kiri, nggak dari kanan, yang mau belok ke kiri berdirinya di sebelah kanan. Nanti begitu kita lurus dia potong kita, dia langsung belok ke kiri. Ini kan sangat kacau boleh dibilang Bapak Ibu Saudara. Yang mestinya merah berhenti, merah dia jalan. Yang hijau, dia makin ngebut. Yang dikhawatirkan adalah waktu di hijau jalan, takutnya ketemu sama merah lagi melanggar. Dan saya pernah melihat itu. Di tengah perempatan terjadi tabrakan dua kendaraan karena yang merah dia pikir merah itu jalan, yang hijau dia pikir memang dia harus jalan. Akhirnya ketemu di tengah. Bayangkan kita tinggal di tengah situasi yang seperti itu. Sekarang pertanyaannya gini, apa kita mau sama gilanya? Padahal aturan ada. Jadi kekacauan ini terjadi di tengah aturan yang memang sudah ditetapkan. Bahkan sekarang Bandung kan diperlengkapi dengan yang namanya headlight itu kan. Ada kamera yang terus memotret kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Tetapi apakah kita harus takut sama hati-hati nih, ada di titik, ada di 21 titik. Kalau lewat titik ini maka kita harus tertib. Apakah kita seperti itu? Kata ketertiban ini Bapak Ibu Saudara mengandung arti self-disiplin. Mau ada yang lihat, mau ada yang foto, mau ada yang kita lagi sama siapa atau enggak, karena itu udah terbangun dalam kehidupan kita, maka kita leluasa enteng-enteng aja tuh. Mau orang di kiri kanan, mau belok kanan, belok kiri dan lain-lain, biarin orang lain begitu, kita jangan ikut-ikutan. Di dalam hal baris berbaris Bapak Ibu Saudara, ini kadang-kadang kan bisa menimbulkan emosi kan. Lagi anak-anak berbaris, tiba-tiba ada orang masuk di depan kita. Ya entahkah ini di supermarket, entahkah ini di shopping mall, entahkah ini di tempat yang seharusnya kita berbaris di bank dan lain-lain, tiba-tiba ada orang nyelak di depan kita. Dan
Dan kita berkata haleluya, tanpa orang itu tahu bahwa kita adalah anak Tuhan yang seharusnya mendidik orang-orang seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kita jangan ikut menjadi sama-sama kacau, karena ada ketertiban. Seharusnya roh yang membagikan kuasa, kasih, dan ketertiban itu ada pada kita. Kemampuan untuk melakukan self disiplin itu ada pada kita. Karena gini, ketika orang melanggar, pelanggaran yang mereka lakukan akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Aturan menggunakan masker, Bapak Ibu Saudara, gara-gara satu orang nggak menggunakan masker ya di tempat umum, di tengah keramaian, buat dia mungkin memang nggak ada disiplin, tetapi apa yang dia lakukan ini kan bisa merugikan orang-orang yang ada di dekatnya. Seharusnya masa pandemi yang udah usianya setahun lebih ini seharusnya banyak membentuk orang-orang, termasuk orang percaya, untuk hidup lebih berdisiplin lagi, untuk lebih memahami yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan merupakan sebuah siksaan dimana pengennya melanggar terus. Hidup sehat, hidup rajin cuci tangan dan lain-lain, mencuci pakaian, itu harus menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah self disiplin. Tapi bukan cuma itu aja Bapak Ibu Saudara, tapi kita boleh mengembangkan hidup yang teratur, hidup yang tahu kapan tidur dan hidup yang tahu kapan bangun. Karena di dalam self disiplin di situ ada tanggung jawab kita kepada banyak orang. Hidup yang tahu bukan cuma di masa pandemi ini, bukan cuma melatih tubuh jasmani supaya apa? Supaya daya tahan tubuh terbangun. Bukan cuma itu aja. Karena firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas jiwanya, tapi bukan artinya nggak penting. Penting itu lakukan. Ada keteraturan di dalam membangun kehidupan jasmani kita. Asupan makanan penting nggak penting. Tapi Alkitab juga berkata, latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be godly. Wow, ini keren banget. Latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu untuk menjadi orang-orang saleh di dalam Kristus. Ini perlu dilatih semua. Nah, seharusnya masa-masa sekarang adalah masa di mana kita membangun kedisiplinan itu, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang tadinya terus harus dimotivasi sama orang lain, kini seharusnya lewat masa pandemi ini kita memotivasi banyak orang. Ini dikatakan ketertiban, karena ada roh itu yang dahsyat ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tinggal, kalau kita buka 1 Petrus 2 ayat 12 coba. Nah, ini menarik sekali. 1 Petrus 2 ayat 12, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Ini ditulis Rasul Petrus kan, kepada orang-orang yang beralih, dulu bukan orang percaya menjadi orang percaya, tetapi ketika tinggal di tengah-tengah kehidupan, ternyata banyak orang-orang yang berlaku durjana. Sama hal yang sama ketika kita tinggal hari-hari di tengah dunia. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang begitu mudah memfitnah, begitu mudah untuk mencari kesalahan. Kalau orang udah niat cari kesalahan, maka dia mulai pakai mikroskop untuk melihat kesalahan sekecil apapun untuk menjadi celah untuk masuk menyerang. Tapi yang luar biasa, Rasul Petrus menasihatkan, ini cara hidupnya baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Kristen, mereka melihatnya dari perbuatan-perbuatan. Contohnya gini lah, kayak Daniel, Bapak Ibu Saudara. Dan dia kan seorang yang luar biasa kan. Dia hidup dan ditempatkan dengan posisi tinggi di berapa? 4 dinasti raja ya, 4 dinasti raja. Rajanya juga udah berganti, bukan 4 dinasti raja, berganti raja 4 kali dari 3 dinasti. Tapi Daniel tetap ada dalam posisi tinggi. Nah, pejabat-pejabat lain mencari celah dari kesalahan Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Dan luar biasanya, mereka tidak mendapati satu kesalahan pun ada pada Daniel. Ini dahsyat nggak dahsyat tuh Bapak Ibu Saudara? Ternyata Daniel membangun sebuah kehidupan yang apa? Hidup di dalam ketertiban, di dalam pengertian self-disiplin yang luar biasa.
dekat sama Tuhan, mengikuti aturan yang ada, yang punya kedisiplinan di dalam membangun kehidupan pribadinya. Wow, ini luar biasa. Jadi saya nggak mau berlama-lama, tapi lewat contoh-contoh ini, mari kita sama-sama ada yang Tuhan mau tekankan untuk kita bangun hari-hari ini di kehidupan yang demikian, karena gini, untuk mengantisipasi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, dan untuk menghadapi hari-hari yang kita hadapi di masa sekarang. Mari bangun kehidupan itu, bangun sama-sama Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat pesannya, biarlah lahir generasi-generasi Timotius yang luar biasa, lahir generasi yang disebut Daniel yang luar biasa dari kalangan orang-orang percaya, sehingga cakap menghadapi dunia yang kacau, cakap menghadapi dunia yang gelap, yang penuh dengan orang-orang yang mudah memfitnah. Tapi mereka melihat, wow, dahsyat banget ini anak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.